Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2 dari latihan 6 halaman 242 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 2. Perhatikan data penjualan es krim di sebuah toko pada diagram batang berikut. Nah, jadi di sini diagram batangnya itu bentuknya horizontal ya adik-adik ya, jadi ke samping gitu ya. Kalau tadi yang nomor 1 itu ke atas ya. Oke, nah di sini ada keterangan bulan ya, Januari sampai Juni, dan di sini ada banyak es krimnya. Jadi ini kebalikannya, waktu nomor 1 di sini adalah keterangannya dan di sini ada banyak siswanya. Ya, sama saja ini disebutnya adalah diagram batang ya. Karena bentuknya batang-batang kayak gitu adik-adik ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya ya di halaman berikutnya. Pada bulan apa es krim terjual paling banyak? Nah, kita bisa lihat dari gambar nih adik-adik. Paling banyak itu, nah ini dia. Dilihat dari banyak es krimnya yang terjual nih paling banyak adik-adik ya. Nah, itu berarti ada di bulan Juni. Ya, berarti jawabannya adalah Juni. Oke, ini Juni ya. Angka akidahnya lagi agak sakit, jadi mohon maaf kalau tulisannya agak jelek ya. Oke, nomor 2, yang B. Bagaimana kecenderungan penjualan es krim di toko tersebut? Apakah kalian dapat menduga sebabnya? Nah, ini kita lihat ya. Ternyata dari bulan ke bulan itu dia penjualannya semakin meningkat adik-adik ya. Nah, Januari 300, kemudian Februarinya 500, Maretnya naik ya, makin naik. Nah, berarti kecenderungannya apa? Berarti meningkat ya. Nah, bagaimana kecenderungan penjualan es krim di toko tersebut? Cenderung meningkat ya. Cenderung meningkat. Nah, apakah kalian dapat menduga sebabnya? Nah, mungkin bisa jadi sesuai dengan iklim Indonesia ya adik-adik ya. Jadi makin bulannya itu makin mendekati ke musim kemarau ya, mungkin ya. Meskipun sekarang kita tidak bisa memprediksi secara pasti bahwa musim hujan itu dari Oktober sampai Maret seperti dulu ya. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Nah, ini bisa jadi sih ya, karena apa kalian dapat menduga sebabnya? Gimana nih? Sebab di sini aja ya. Sebab kemungkinan cuaca semakin panas. Karena kemarau ya. Akibat musim kemarau. Nah, jadi itu ya. Nah, ini segini juga cukup ya, karena yang ditanya sebabnya. Ya, kalau misalkan adik-adik mau lebih lengkap boleh. Sebab kemungkinan cuaca semakin panas akibat musim kemarau sehingga penjualan semakin meningkat gitu ya. Oke.
Nah, sekarang yang C, kapan terjadi lonjakan penjualan yang paling besar? Nah, lonjakan itu berarti kita lihat selisihnya adik-adik ya. Lonjakan itu bukan berarti dia paling banyak gitu. Namanya lonjakan berarti ini nih. Seperti ini misalkan Februari. Nah, dia lonjakannya dari 300 ke 500 berarti dia lonjakannya 200. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang paling jauh rentangnya. Nah, berarti dari Mei ke Juni. Ya, dia selisihnya besar sekali adik-adik. Mei-nya itu adalah 1100, sedangkan Juninya itu adalah 1700. Nah, jadi dari 1700 dikurangi 1100 adalah 600 kan? Nah, berarti dia ini melonjak. Kenaikannya sebanyak 600. Jadi kalau kita mau gampangnya, kalau dia pakai diagram batang, itu lonjakan itu bisa dilihat dari yang batangnya itu lonjakannya tinggi ya aja. Nah, kalau ini paling rendah nih lonjakannya dibandingkan yang lainnya. Jadi tanpa kita menghitung pun kita bisa lihat dari gambarnya ya adik-adik ya. Nah, berarti pertanyaan ini yang C itu jawabannya adalah Juni ya. Kapan terjadi lonjakan penjualan yang paling besar? Nah, pada bulan Juni. Ganti warna aja biar jelas ya. Nah, sekali lagi kenapa jawab Juni itu bukan karena dia yang paling banyak ya adik-adik ya. Bukan paling banyak ininya, tapi lihat ininya. Nah, dari Mei ke Juni itu ternyata selisihnya besar. Jadi itu lonjakannya besar ya. Meningkat ya, lonjakannya meningkat. Oke, yang D, kapan terjadi lonjakan penjualan paling kecil? Nah, paling kecil itu bukan berarti Januari yang paling sedikit, bukan adik-adik. Tapi dilihat di sini. Ya. Yang paling kecil kenaikannya. Nah, ini kenaikannya paling kecil. Ini agak besar gitu kan. Ini agak lebih lebar lagi, ini agak mengecil lagi, ini paling kecil. Nah, jadi pada bulan apa nih? Pada bulan Mei ya, April ke Mei. Jadi kita nulisnya bulan Mei ya, pada bulan Mei. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar langsung karena kelihatan. Kalau adik-adik mau pakai cara yang dikurang-kurangi boleh. Ya, selisihnya berarti dari Juni ya dikurangi Mei itu berapa? Boleh. Ya, karena lonjakan itu berarti selisih sama saja ya adik-adik ya, yang besar dikurangin yang kecil. Kayak gitu. Tadi kan ini 600 nih bedanya ya. Yang ini 1100 dengan 1000 berarti dia hanya 100. Ini kalau kita mau ngitung dari banyaknya ya. Nah, ini April itu 1000 ke 800 berarti 200 naiknya kan gitu ya. Kemudian Maret dengan Februari. Nah, 800 ke 600 kan berarti 200 ya, tinggal dikurangi gitu. Yang ini 500 dengan 300 ini juga 200. Jadi yang paling kecil itu yang ini. Berarti dari April ke Mei. Jadi lonjakannya paling kecil gitu ya adik-adik ya. Yang paling besar itu ini. 600 dari Mei ke Juni gitu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Semoga bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya ya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.